Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Ibu? Alhamdulillah juga sehat. Ya. Alhamdulillah. Oke Bu, maaf, mohon izin mengganggu waktu Ibu nih Bu. Gimana? Ini berkaitan dengan pendidikan kuliah angkatan 11 Kota Tangerang dalam modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kami mendapat tugas untuk melakukan wawancara terhadap kepala sekolah dan saya mohon izin ya Bu ya untuk melakukan wawancara kepada Ibu. Silakan Bu, silakan aja. Ibu mau bertanya apa? Kalau saya bisa jawab, bisa jawab. Ya, terima kasih Ibu. Di sini saya akan menanyakan ada 8 pertanyaan yang berkaitan dalam pengambilan keputusan. Nah, baik Ibu. Yang pertama nih Bu, selama ini ya Bu ya, bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, jadi gini Bu, biasanya sih kalau untuk dilema etika itu saat ada konflik antara aturan maksudnya di sini aturan sekolah ya, aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa. Nah, seperti adanya kasus siswa terlambat, tapi dia pengen tetap sekolah, gitu kan? Itu kan juga dilema juga. Kemudian ada bisa juga siswa yang berkelahi ya dikarenakan hal yang sepele gitu dan sebagainya lah, banyak sekali sih kasus-kasus yang ada di sekolah tentang anak-anak. Gitu ya. Baik Ibu, tadi ya tentang dilema etika ya Bu ya, seperti anak datang telat ke sekolah terus berkelahi ya Bu ya. Oke, selanjutnya ya ini Bu, selama ini bagaimana nih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tubuh. Jadi gini Bu, biasanya sih ya kami mengajak beberapa atau satu tim lah gitu ya, beberapa guru gitu mengumpulkan kita ajak diskusi, mengumpulkan beberapa guru itu kita ajak diskusi, ya terus kami pertimbangkan semua dari sisi masalah dan dampaknya sebelum kami mengambil sebuah keputusan. Oh gitu ya Bu, berarti ada tim ya Bu ya? Ya, gitu. Berarti kolaborasi dengan guru-guru ya Bu ya? Tidak semata-mata saya sendiri yang memutuskan gitu. Iya, walaupun Ibu sebagai kepala sekolah ya, berarti kita harus saling berkomunikasi dengan anak buah ya Bu ya. Sebenarnya bukan anak buah tapi teman kerja. kerja. Teman kerja. Iya. Oke. Terus ini Bu, yang ketiga nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya yang biasa Bu Tanti lakukan tuh selama ini untuk mengambil keputusan itu Bu? Jadi yang pertama mengumpulkan informasi Bu, mengumpulkan informasi tentang masalah apa yang dihadapi gitu ya, kemudian mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan, kemudian yang ketiga mempertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang, terus baru berdiskusi dengan tim. Nah setelah berdiskusi dengan tim, kita ambil keputusan berdasarkan analisis tersebut gitu. Nah, baru membuat rencana untuk melaksanakan keputusan. Berarti tadi langkah-langkahnya ya Bu ya, ada 6 ya. Yang apa sih, menentukan informasi ya Bu ya, terus identifikasi diantaranya ya, terus dampaknya, pertimbangannya, dan nanti keputusan apa yang diambil seperti itu ya Bu. Oke baik Ibu. Selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Jadi kita kan melibatkan beberapa orang ya, jadi tidak hanya seorang saja atau 2 orang saja di dalam mengambil sebuah keputusan
itu, Ya. maka kita berkomunikasi dengan jelas, transparan dalam membuat keputusan, juga mengikuti prosedur yang sudah ada gitu. Dan memastikan keputusan itu sesuai dengan prinsip aturan yang ada di sekolah Yang ada di gitu. sekolah. Ya. Dan atau etika yang itu melanggar kemanusiaan atau tidak. Gitu ya Bu ya, melibatkan ya Bu ya, kita terus transparan juga ya Bu ya. Betul. Untuk pengambilan keputusan itu. Oke, baik Ibu. Selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Bu, tantangan dalam pengambilan keputusan tuh pada kasus-kasus dilema etika. Tantangannya apa ya Bu ya? Jadi memang kita kalau mau mengambil sebuah keputusan itu pasti ada tantangannya ya Bu ya. Iya. Nah, tantangannya itu adalah berbagai kepentingan antara antara pihak-pihak yang terlibat, kemudian tekanan dari luar, ya. Terus ketidakpastian di dalam memilih keputusan yang tepat, kadang-kadang sulit untuk membuat sebuah keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Itu ya Bu ya, tantangannya ya. Ada ya beberapa ya tantangannya yang harus kita pertimbangkan matang-matang ya Bu ya dalam pengambilan keputusan. Oke, terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, apakah Bu Tanti itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal ya Bu ya, jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung tuh menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa ya Ibu jalankan? Jadi gini Bu ya, kalau kita membuat jadwal sepertinya tidak, karena kan masalah itu timbul sewaktu-waktu ya, jadi iya. tidak terjadwal. Kalau masalah gitu ya. terjadwal berarti kan kita membuat masalah. Benar. Ya, berarti kan jadi kita tidak menjadwalkan untuk menyelesaikan sebuah masalah, tetapi apabila ada masalah timbul, ya kita segera selesaikan dengan secepatnya. Jadi Dan ya, berusaha menyelesaikan masalah tadi dengan secepatnya dengan membuat sebuah rencana dan memberikan keputusan yang terbijak. berarti nggak ada jadwal ya Bu Nggak ya? ada. Berarti kalau ada masalah berarti secepatnya ya Bu ya? Ya, secepatnya Ketika ada masalah diselesaikan. secepatnya diselesaikan. Tidak menunda-nunda Bu, yang jelas ya. Jangan sampai terlena ya. Nanti takutnya ada kasus berikutnya yang ini belum selesai lagi. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya nih Bu, adakah kira-kira Bu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu nih Bu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi faktor yang termudah tadi Bu, yang seperti kami sampaikan tadi, bahwa kita kan membuat tim, ya. Jadi timnya itu terdiri dari para guru lah gitu ya, yang terlibat di situ. Kalau seandainya nanti pun tim itu tidak bisa menyelesaikan masalah, ya kita ngambil konsultan atau Bu ya, mediator dari luar yang di dalam yang mestinya yang berhubungan dengan dunia kependidikan. Itu misalnya pengawas atau dari orang tua murid, komite sekolah gitu ya Bu ya. Itu ya yang Ibu lakukan ya Bu ya. Jadi kalau misalkan dengan tim belum bisa mencapai sebuah keputusan, berarti kita ambil moderator, mediator dari komite atau nanti pengawas juga. Yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika gitu? Jadi selama ini keterbukaan sih, keterbukaan dengan atau komunikasi secara gamblang lah gitu dengan para tim atau dengan bapak dan ibu guru yang lainnya.
sehingga itu apa ya, sangat penting itu di dalam mempertimbangkan semua urusan. Jadi tidak saya sendiri, kalau saya sendiri namanya otoriter. Otoriter. Ya, sehingga kita memang perlu terbuka dengan dulu, oh ini ada masalah seperti ini, bagaimana baiknya, terus kita rumuskan. Walaupun nanti keputusannya tetap di tangan. Kalau misalkan seandainya nanti tidak ada titik temu, gitu. Kita, setelah kita dengarkan dari dari para tim tadi, dari para guru tadi yang membentuk sebuah tim, terus kami putuskan. Ya, keterbukaan ya. Iya, betul. Yang penting Intinya keterbukaan. komunikasi, tidak ada dusta di antara kita. Seperti itu. Oke Ibu, saya kira cukup ya Bu ya. Terima kasih banyak informasi yang Ibu berikan, sangat bermanfaat untuk saya. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Sama-sama Bu. Dan mudah-mudahan lancar semua aktivitasnya. Sukses selalu ya Bu ya. Sama-sama Bu Tanti. Saya kembali ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu Pak. Sehat Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Senang bisa bertemu lagi ya Bu ya. Ibu ada waktu sebentar Bu? Boleh ada. Mohon izin Bu, berkaitan dengan pendidikan guru penggerak modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kami mendapat tugas Bu untuk melakukan wawancara terhadap kepala sekolah. Izin ya Bu, saya Iya, melakukan silakan. wawancara kepada Ibu. Ini adalah tugas dari calon guru penggerak angkatan 11 Kota Tangerang Bu. Siap. Izin ya Bu ya. Silakan. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah. Ya. Yang pertama nih Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Di sini dalam mengidentifikasi masalah itu ada dua nih yang dihadapi kan tadi ya, bujukan moral dan dilema etika. Ya. Di mana bujukan moral itu adalah sebuah situasi yang terjadi di mana kita dihadapkan pada hal yang benar atau benar-benar lah ya dalam mengambil sebuah keputusan. Sedangkan dilema etika adalah sebuah situasi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar, namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Oh iya. Baik Ibu, gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana itu Bu? Sebagai pimpinan, saya dalam situasi mengambil keputusan tentunya kita mengidentifikasi masalah dahulu. Terus baru kita lihat apakah itu masuknya rujukan moral atau dilema etika. Nah, dalam pengambilan keputusan ini Ibu juga memperhatikan 4 paradigma, dilema etika dan 3 prinsip dan 9 langkah pengujian mengambil keputusan. Berarti Ibu identifikasi dulu ya Bu ya. Itu termasuk dilema etika atau rujukan moral. Iya, betul. Kemudian Ibu menggunakan 4 paradigma, terus 3 prinsip dan 9 langkah ya Bu ya untuk pengambilan keputusan tersebut. Baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu ketika ada kasus seperti itu? Langkah pertama ya tadi kan mengidentifikasi masalah, terus kedua mengenali nilai yang bertentangan. Setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat, seperti guru untuk mengumpulkan fakta,
uji benar salah, terus melaksanakan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi trilema, selanjutnya baru membuat keputusan. Gitu ya Bu ya. Jadi langkah-langkahnya sudah sistematis ya Bu ya. Iya, betul. Oke. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan adalah saya menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. 3 prinsip Ya. resolusi itu ya. Oke, baik Bu. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Bu? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Yang dilema ya, dalam permasalahan yang sulit gitu kan, Iya. untuk mengambil keputusan itu menyangkut hal yang sama-sama benar adalah, namun saya ini tantangannya adalah mengembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang tadi. Apa Gitu itu kan? Aturan yang berlaku, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga harus saya pertimbangkan. Oke. Berarti mengembalikan ya Bu ya. Iya. Mengembalikannya ke aturan yang Berlaku tadi. Oke, baik Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Itu tergantung seberapa mendesak atau seberapa besar ya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu, maka saya mengalokasikan, dan pihak-pihak yang lain yang terlibat akan saya membuat alokasi waktu yang khusus. Jadi tergantung situasi dan kondisi ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Selanjutnya Bu nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Karena saya sebagai kepala sekolah ya, tentu saya juga harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami. Namun walaupun saya kepala sekolah, tapi saya juga akan melibatkan dewan guru atau pihak terkait yang juga bukan hal yang salah selama hal itu baik untuk lembaga. Oke, berarti nilai-nilai kebajikan itu diterapkan, terus melakukan kolaborasi ya Bu, bekerja sama dewan guru dengan ya. pihak terkait juga, Oke. dewan guru Agar masalahnya cepat terselesaikan. betul. Oke, baik. Yang terakhir Bu, satu lagi nih Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Nilai-nilai kebajikan dalam diri, terus prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir, serta langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar keputusan yang bertanggung jawab. Oke. Itu yang diambil dari semua. Oke, baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Informasi yang telah Ibu berikan kepada saya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mungkin nanti lain waktu lagi kita bisa berjumpa lagi. Iya. Terima kasih Ibu sekali lagi. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu kabarnya?
merupakan dilema etika atau mencegahnya? Ya, mungkin saya selama ini itu pertama itu mengidentifikasi dulu ya kasus-kasus yang terjadi dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu, kemudian mendengar berita atau kabar dari pihak terkait, dan juga saya akan mengecek kebenaran kasus tersebut, dan juga tindak lanjut jika ternyata kita dihadapkan dengan hal yang sama-sama benar, maka saya akan bermusyawarah mungkin ya. Jadi biasanya kita itu ada tim atau mungkin dengan dewan guru itu sebelum melakukan tindakan kita bermusyawarah dulu, mungkin studi kasus dulu, kemudian kita baru setelah ada kesepakatan kita itu memberikan suatu keputusan bersama, hasil bersama gitu ya. Berarti mengidentifikasi ya Bu ya. Terus apa sih mendengarkan masukan gitu ya. Jadi yang kedua Bu, selama ini bagaimana nih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Mungkin sama yang plan pertama tadi ya. Pertama itu kita selalu berdiskusi. Ya, pertama pasti kita identifikasi dulu, berdiskusi, bermusyawarah, memanggil ya rekan-rekan untuk atau warga sekolah yang lainnya. Sama intinya ya selalu kita bermusyawarah, kita itu selalu bersama-sama memecahkan masalah untuk mencapai suatu keputusan, karena keputusan itu tidak mungkin sendiri ya, pasti hasil diskusi dan musyawarah bersama dengan tim atau dengan guru juga warga sekolah mungkin yang lain bila diperlukan. Berarti berkolaborasi ya, berdiskusi, berkomunikasi, walaupun nanti intinya tetap kepala sekolah yang memutuskannya dari hasil menjalankan. Baik Ibu. Terus Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Biasanya itu pertama mengecek dulu permasalahan yang terjadi, itu pasti ya. Ada apa, bagaimana gitu ya. Terus menentukan pihak mana yang terkait, mendiskusikan bisa seperti tadi, mendiskusikan bermusyawarah dengan guru, juga menyangkut kepentingan sekolah secara umum, kemudian membuat keputusan. Namun jika itu berkaitan dengan tugas saya pribadi, maka akan saya putuskan sendiri dengan mempertimbangkan baik buruk serta aturan yang berlaku. Kalau memang itu keputusan yang harus saya ambil, itu pasti akan saya pertimbangkan dengan keputusan saya sendiri baik buruknya. Tapi kalau yang perlu dimusyawarahkan itu harus dimusyawarahkan gitu ya. Ya, itu langkah-langkahnya Ibu ya. Ya. Yang sudah Ibu lakukan ya. Oke, baik Ibu. Pertanyaan keempat Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Berdiskusi itu selalu dengan yang terkait. Bahkan mungkin kalau masalahnya agak berat itu kita mungkin dengan diskusi dengan atasan ya, seperti pengawas, korwil, dilihat dari permasalahannya dan apa yang terjadi. Kalau ringan bisa kita selesaikan di intern, tapi kalau mungkin agak berat kita harus melibatkan seperti pengawas atau mungkin korwil gitu ya, kita pasti akan melakukan itu ya. Kalau tidak ya kita selesaikan sendiri, dan pasti dengan diskusi dan musyawarah itu tadi gitu ya. Berarti kalau masalahnya masih bisa di tackle sendiri, nanti Ibu yang melakukannya. Tapi kalau misalkan masih ada, berarti melibatkan pengawas atau atasan kita ya, seperti itu. Baik Ibu, selanjutnya Bu, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangannya nih Bu? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya, pasti setiap permasalahan itu adalah kendala, tantangan yang tidak mungkin langsung yang bisa selesai atau apa. Pasti kita itu pasti harus ada yang beberapa kita pertimbangkan. Misalnya
ketika saya putuskan persoalan yang berkaitan dengan perasaan gitu. Nah atau dengan logika kita ya, apalagi kita itu pasti tidak selalu harus mengikut apa istilahnya petunjuk secara formal, pasti ada rasa yang kita libatkan di situ ya, entah itu ada rasa pertimbangan lah mungkin ya, seperti ada rasa kasihan ketika ada kasus yang mungkin di mana itu harus kita libatkan juga, ada perasaan kita ya, itu rasa kemanusiaan mungkin lah seperti itu ya. Kalau kita hanya formalitas aja terus langsung begini tidak, tetap kita memberikan juga perasaan kita ya, gitu, sebagai manusia. Itu ya tantangannya ya Bu ya. Tantangannya perasaan lawan perasaan kita. Antara benar atau rasa kasihan, ya seperti keadilannya juga. Oke baik Bu. Pertanyaan selanjutnya Bu, yang keenam Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal yang tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus di dunia etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kita lihat tergantung ya, kasus atau masalah yang dihadapi, apakah itu mendesak atau perlu penanganan cepat. Berarti itu saya harus ekstra cepat mengambil keputusan tersebut ya. Tetapi kalau masalah itu mungkin masih bisa diselesaikan dengan kita harus diskusi dulu, musyawarah dulu, berarti kita menunggu hasil itu. Kalau jadwal itu tergantung mungkin bagaimana kalau ada persoalan itu terjadi kan kita tidak bisa jadwal itu kapan. Ketika untuk masalah itu ada, ya harus kita selesaikan. Kalaupun ada jadwal itu untuk jangka panjang. Seperti kita ada suatu masalah yang harus diselesaikan secara umum misalnya. Kita harus jadwalkan nih kalau ada ini bagaimana. Tapi kalau yang mendesak, yang harus cepat, ya kita selesaikan secepatnya. Ya, jadi tergantung situasi dan kondisi seperti itu ya. Jadi jangan di Ya, kalau memang harus gitu, pakai yang selesai. Ya banyak sih hal terjadi di luar kondisi sekolah yang biasa gitu. Tiba-tiba ada suatu kejadian. Nah kan itu gak perlu mikir harus bertindak. Itulah. Jadi tergantung situasi yang terjadi. Pertanyaan selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus pidana etika? Kalau seseorang namanya sekolah itu mungkin kita kalau pribadi itu ada mungkin seperti saya mungkin dengan senior itu pasti saya diskusi secara khusus ya dengan persoalan. Tetapi kalau untuk keseluruhan itu pasti melibatkan semua, baik itu ya guru, orang tua ya, komite itu pasti. Jadi tergantung permasalahannya juga. Kalau saya membutuhkan hanya dengan personal cukup dengan satu orang perwakilan, tapi kalau memang untuk yang sifatnya umum saya mungkin melibatkan semuanya seperti itu. Berarti komunikasi ya Bu ya, Betul. komunikasi kita komunikasi terbuka supaya apa sih namanya Semuanya transparan, masalah itu diketahui semua. jadi warga sekolah juga Tahu apapun yang kejadian mungkin ya atau masalah yang terjadi di sekolah. Baik Ibu, terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di dunia etika? Ya, pasti setiap apapun ada hikmah ya. Setiap apalagi ada masalah yang terjadi itu pasti ada hikmah di balik itu. Terutama kita di sini lebih menekankan yaitu kebersamaan. Jadi mengambil keputusan secara bermusyawarah. Ketika ada masalah itu semuanya juga tahu dan apa yang harus diselesaikan atau apa keputusan apa yang diambil, terutama kerjasama yang baik dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah ya. Karena tanpa kerjasama yang baik, setiap apapun mungkin sulit dilakukan sendiri. Jadi yang terpenting adalah kita harus ada kerjasama dengan semua pihak, baik intern maupun eksternal. Itu mungkin. Ya, terima kasih atas informasinya.